Good morning, siswa-siswi SMA Cendekia Sidoarjo. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. I hope you are fine. Saya berharap kalian baik-baik saja. Keep your head, keep your distance. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak kalian. Okay, student, let's go join learning with me. Hello student, I am Mr. Rizal. Learn today activity box. Okay student, today learning summary. Perhatikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Oke, hari ini di pertemuan pertama di kelas 12. Nah, kita akan masuk ke materi bab 1 yang yaitu menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik permainan bola besar. Nah, dalam kompetensi dasar ini atau materinya yaitu sepak bola, yang dimana di materi ini kalian dituntut untuk bisa menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi taktik dalam permainan sepak bola itu sendiri, dari formasi, terus penempatan pemain, penempatan posisi, itu kita analisis, kita rancang, dan kita evaluasi semuanya. Bagaimana sih membuat suatu taktik yang bisa mengalahkan lawan, yang bisa stabil performa sebuah tim itu. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Nah, yaitu kita masuk terlebih dahulu definisi sepak bola. Nah, sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang menggunakan bola. Umumnya bola yang digunakan itu terbuat dari bahan kulit. Jangan sampai bola ini terbuat dari apa? Dari besi. Pasti tidak bisa ditendangkan. Nah, sepak bola sendiri dimainkan satu tim 11 pemain, dan permainan ini mengutamakan permainan yang indah, teknik dasar yang bagus, dan taktik yang sangat sempurna di dalam sepak bola itu sendiri. Kita tahu sepak bola Eropa sekarang menjadi kiblat sepak bola modern, yang dimana dari kualitas lapangan, supporter, terus sponsor, dan yang lain-lain, itu termasuk sepak bola modern kiblat kita yaitu sepak bola Eropa. Nah, definisi sepak bola menurut para ahli yang pertama itu dari Dr. Muyi Faruk 2008 halaman 17. Menurut Muyi Faruk, permainan sepak bola ialah bentuk dari kegiatan fisik yang memberikan manfaat pada kebugaran tubuh dan mental serta sosial, yakni prestasi. Kita garis bawahi yaitu prestasi. Sepak bola harus adanya prestasi, karena dengan prestasi si pemain atau si tim ini bisa mendongkrak mental mereka sendiri. Nah, yang kedua, menurut Muhajir tahun 2007 halaman 22, menurut Muhajir, sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dengan mempertahankan gawang tersebut agar tidak kemasukan bola oleh lawan. Nah, Sucipto dan kawan-kawan tahun 2000 halaman 7, menurut Sucipto dan kawan-kawan, permainan sepak bola yaitu permainan yang hampir seluruhnya dimainkan dengan menggunakan kaki. Hampir ya, kecuali seorang penjaga gawang yang diperbolehkan menggunakan lengan di daerah tendangan hukumannya. Nah, kita garis bawahi lagi, hampir seluruh dimainkan oleh kaki. Tapi kalau kita tahu teknik dasar menghentikan bola itu bukan hanya dari kaki ya, tapi dari dada, kepala, paha itu juga bisa buat menghentikan bola atau mengkontrol bola itu sendiri. Nah, kita masuk ke strategi taktik. Nah, strategi adalah siasat jangka panjang yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah melakukan permainan atau pertandingan. Seperti persiapan situasi dan kondisi tempat. Ya, ada non teknis dan teknisnya. Seperti di lapangan.
sistem bertahan dan penyerangan, atau apa ya namanya itu, mental pemain itu sendiri. Nah, maupun si personal pemain atau grup secara teknis maupun non teknis. Nah, taktik adalah suatu siasat atau pola pikir tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai di dalam permainan itu sendiri untuk menyerang lawan secara sportif guna mencari kemenangan, atau dengan kata lain taktik adalah siasat yang dipakai untuk menembus pertahanan lawan secara sportif sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki. Nah, taktik ini sangat diperlukan dan sangat-sangat digunakan untuk permainan sepak bola sendiri. Nah, taktik sendiri sebagai pelatih atau kita atau kalian yang jadi pelatih, kalian pasti punya siasat untuk mungkin dalam sepak bola 10 menit pertama kita pakai taktik apa, 20 menit ke atas kita pakai taktik apa. Nah, setelah taktik 45 ke atas, nah kita pakai taktik apa. Nah, itu siasat-siasat yang harus kita lakukan untuk melakukan dan menerapkan taktik-taktik tersebut. Nah, kita masuk ke latihan. Nah, sebelum menerapkan taktik itu kita harus melakukan pola latihan. Nah, menurut POMPA tahun 94 dalam Awan Haryono 2006, halaman 1, latihan adalah upaya seseorang dalam meningkatkan perbaikan organisme dan fungsi untuk mengoptimalkan prestasi dan menampilkan olahraga. Tujuan dari latihan itu untuk memperoleh prestasi semaksimal mungkin. Namun, dalam proses pelaksanaannya latihan tidak cukup mudah dan sederhana. Program latihan diberikan pelatih amat penting dalam mendukung kualitas latihan yang sesuai dengan cabang masing-masing. Nah, jadi latihan itu kalau kita tahu TC ya, TC seperti timnas Indonesia itu ada TC 3 bulan, TC 6 bulan, TC 9 bulan. Nah, TC ini membentuk pemain. Nah, latihan juga perlu membentuk mental pemain, mengasah tekniknya, terus itu menghasilkan sebuah taktik yang bagus dan menerapkan kerjasama tim. Nah, dalam latihan itu sendiri ada latihan pagi, ada latihan sore. Nah, biasanya latihan pagi itu dibuat untuk fisik pemain, sedangkan untuk sore itu biasanya lebih ke teknik. Nah, program latihan di cabang semua olahraga, ya kita bahas sepak bola sendiri, itu kurvanya itu dari yang bulan pertama itu fisik, itu landai. Nah, saya gambarkan seperti kurvanya naik fisik. Nah, setelah bulan kedua itu turun, kita main teknik. Nah, bulan ketiga itu semakin turun, itu kita penerapan taktik seperti itu. Nah, faktor pelatih dalam strategi dan taktik mengembangkan daya nalar, kreatif dan pengambilan keputusan tepat, menganalisis kesiapan fisik, teknik dan mental agar lawan melakukan apa yang dikehendaki, mencari kemenangan secara efektif dan efisien, menetapkan mental juara, mengendalikan emosi, mencegah cedera dan mengantisipasi kekuatan dan kelemahan lawan. Psikologi olahraga dan ilmu kepelatihan olahraga itu penting. Nah, kamu harus tahu, pelatih adalah gelar atau sebutan yang memancarkan rasa hormat, respek, status tanggung jawab. Pelatih merupakan seorang yang profesional yang tugasnya membantu olahragawan dan tim dalam memperbaiki penampilan olahraga. Nah, salah satu keberhasilan penerapan strategi dan taktik dalam olahraga tidak lepas dari psikologi olahraga. Nah, psikologi olahraga ini mulai dari jiwa dan aktivitas olahraga atau pada atlet olahraga, perkembangan atau pencapaian dari olahraga yaitu kesehatan atau perkembangan secara fisik. Nah, jadi kurang lebih itu seperti itu. Lanjut, saya ada tambahan sebentar tentang psikologi olahraga. Nah, yang saya singgung tadi, nah banyak sekali ya pemain-pemain atau istilahnya seorang tim mau melakukan pertandingan, itu mereka banyak yang istilahnya
katakanlah saya melatih tim yang kasta kedua dari liga profesional, sedangkan lawan saya ini main di kasta Liga 1. Nah, sedangkan bagaimana saya sebagai seorang pelatih atau seorang yang bisa memotivasi tim saya bisa harus mematahkan statement atau asumsi orang-orang bahwa tim ini kuat. Nah, salah satu cakupan psikologi olahraga itu di situ. Nah, kita harus bisa merangsang, kita harus bisa mengasih pandangan, wawasan, kepercayaan kepada pemain-pemain kita bahwasanya kita bisa menang melawan tim ini. Nah, karena istilahnya banyak orang-orang yang mengatakan bola itu bundar. It's okay, bola itu bundar. Tapi ya sebagai sebuah tim kita sudah melakukan latihan, kita sudah menerapkan taktik. Nah, hasil akhir itu bukan berada di tangan pelatih, tapi di tangan pemain itu sendiri. Bagaimana pemain itu bisa menerapkan taktik yang dikasih waktu latihan, itu si pemain itu sendiri, dia harus bisa menerapkan taktik mereka, strategi mereka, dan mereka harus bisa melakukan improvisasi. Ya, jadi jangan terpaku dengan hal-hal yang istilahnya mengganggu pikiran mereka sebelum mereka melakukan pertandingan, tapi fokus kemenangan. Dan yang paling penting itu kerjasama sebuah tim itu bisa meruntuhkan sebuah tim yang sangat hebat. Kita tahu, saya ambil salah satu contoh ya, saya masih ingat final Liga Champions tahun 2012 antara Bayern Munchen dan Chelsea. Nah, itu juga salah satu sebuah istilahnya psikologi olahraga ya, bisa mematahkan tim kuat dan tuan rumah Liga Champions waktu itu Bayern Munchen, sedangkan Chelsea itu cuma istilahnya itu parkir bus, dan mereka menang ya, mereka menang dengan margin yaitu penalti. Itu juga salah satu bagaimana situasi ruang ganti si tim itu bisa, atau pelatih bisa mendongkrak seluruh pemain untuk sama-sama punya satu visi yaitu kemenangan. Nah, itu salah satu yang kita bahas hari ini yaitu strategi dan taktik. Okay student, thank you very much. Join learning with me. See you again and get spirit.